Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Aplikasi Peminjaman Ruangan Berbasis Web pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Pertama-tama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi saya. Dan perkenalkan, nama saya Nabi Aldafa Danardana, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi D3 Sistem Informasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang meliputi definisi peminjaman ruangan dan review penelitian terdahulu. Ketiga, metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian dan timeline kegiatan penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan yang meliputi sistem berjalan, sistem usulan, dan pengujian sistem. Kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Ada 4 alasan yang melatar belakangi mengapa saya memilih judul tugas akhir ini. Perkembangan teknologi saat ini terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan teknologi yang tinggi dan manusia berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah inovasi baru di bidang teknologi. Sehingga teknologi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Dengan pemanfaatan teknologi pada kehidupan manusia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi manusia sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan dalam melakukan sesuatu. Begitu juga dengan sistem informasi yang memiliki peran penting pada suatu perusahaan sebagai alat bantu dalam bekerja. Akan tetapi, perusahaan yang gagal bersaing di era saat ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu sistem informasi bagi perusahaan. Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan adalah sistem informasi peminjaman ruangan. Dalam hal ini, peminjaman ruangan pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia masih dilakukan secara manual dan hanya memiliki satu ruangan aula untuk keperluan rapat, seminar, dan pelatihan. Oleh karena itu, saya memilih judul penelitian ini untuk merancang suatu aplikasi sistem informasi peminjaman ruangan berbasis web. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web untuk menggantikan sistem manual. Yang kedua, bagaimana aplikasi peminjaman ruangan dapat mempermudah tugas para pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, bagaimana pengolahan data peminjaman ruangan agar terkomputerisasi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah kemajuan teknologi di bidang IT dapat berpengaruh besar pada proses peminjaman ruangan. Yang kedua, membuat aplikasi berbasis web memiliki nilai bagi penggunanya. Yang ketiga, untuk membantu pengguna dalam peminjaman ruangan, pengaturan jadwal, pengolahan data, dan kemudahan akses dalam peminjaman ruangan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah tinjauan pustaka. Definisi peminjaman ruangan. Peminjaman ruangan adalah suatu proses atau kegiatan peminjaman atau meminjamkan ruangan untuk digunakan oleh orang atau meminjam dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan sistem informasi peminjaman ruangan adalah suatu sistem yang memiliki fungsi untuk melakukan pemesanan atau peminjaman suatu ruangan menggunakan aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile. Lalu, review penelitian terdahulu. Yang pertama, ditulis oleh Agus Purwanto dan Anggun Nugroho dengan judul Teknologi E-Booking Ruangan untuk Kegiatan UKM Stikom Bali pada tahun 2019 yang memiliki luaran sebuah aplikasi e-booking ruangan berbasis web. Yang kedua, penulis Rizky Ridho Prasetyo dan Rio Irawan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Berbasis Web pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2018 memiliki luaran sebuah aplikasi sistem peminjaman ruangan berbasis web. Lalu yang ketiga, penulis Fitri Anissa dengan judul Aplikasi Pengolahan dan Peminjaman Ruangan di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom pada tahun 2017 memiliki luaran berupa aplikasi peminjaman dan pengolahan ruangan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian prototyping. Pada metode prototyping terdapat 3 tahapan, yaitu mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini,
akan dilakukan pengumpulan data terkait kebutuhan pelanggan dengan cara mendengarkan keluhan dari pelanggan. Yang kedua, membangun atau memperbaiki mockup. Tahap ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, uji coba. Pada tahap ini, dilakukan uji coba oleh pelanggan menggunakan metode black box testing. Dalam penelitian ini harus memiliki rencana atau tahapan penelitian. Tahapan ini dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah mendengarkan pelanggan yang dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, pengumpulan data, identifikasi masalah, dan analisis sistem menggunakan metode PIECES. Tahap berikutnya yaitu merancang atau membuat prototipe dengan melakukan perancangan sistem menggunakan UML. Lalu tahap uji coba menggunakan metode black box testing. Jika proses uji coba gagal, maka kembali pada tahap pertama, yaitu mendengarkan kebutuhan pelanggan. Dan jika proses uji coba berhasil, lanjut ke tahap terakhir, yaitu dokumentasi dan implementasi. Selanjutnya adalah timeline penelitian. Pembahasan selanjutnya, yang keempat, adalah hasil dan pembahasan. Sistem yang saya analisis mengenai sistem peminjaman ruangan pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Saya hanya membahas tentang sistem peminjaman ruangan dan ruang lingkup penelitian pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Berikut ini adalah prosedur sistem berjalan. Pertama, Subdit mengisi form pengajuan permohonan peminjaman ruangan. Yang kedua, Subdit membuat surat pengajuan permohonan peminjaman ruangan untuk diberikan kepada bagian umum. Yang ketiga, Subdit menunggu surat balasan yang diberikan kepada bagian umum. Yang keempat, bagian umum menyetujui atau tidak menyetujui permintaan peminjaman ruangan. Yang kelima, bagian umum membuat surat balasan kepada Subdit yang mengajukan permintaan. Yang terakhir, Subdit menerima surat balasan dari bagian umum. Lalu prosedur penjadwalan. Yang pertama, bagian umum melihat surat pengajuan permohonan peminjaman ruangan yang telah diterima. Lalu, bagian umum memeriksa ketersediaan ruangan yang dapat digunakan. Bagian umum membuat jadwal sesuai dengan ketersediaan ruangan dan surat pengajuan. Bagian umum menuliskan jadwal pada papan informasi jadwal ruangan. Selanjutnya, ini adalah use case sistem berjalan. Dapat dilihat, Subdit mengisi form pengajuan, Subdit membuat surat pengajuan, Subdit memberikan surat pengajuan kepada bagian umum, lalu bagian umum membuat surat balasan, dan bagian umum memberikan surat balasan kepada Subdit. Itu use case diagram peminjaman. Yang kedua adalah use case diagram penjadwalan. Subdit memberikan surat pengajuan kepada bagian umum, lalu bagian umum memeriksa ketersediaan ruangan, bagian umum membuat jadwal ruangan, dan bagian umum menuliskan jadwal di papan informasi. Selanjutnya, telah dilakukannya analisis sistem berjalan menggunakan metode PIECES. Karena metode PIECES memiliki fokus utama untuk mencari kelemahan dan mengevaluasi sistem sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan sistem usulan yang lebih baik. Berikut ini adalah evaluasi sistem berjalan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Yang pertama, masalahnya adalah sistem yang masih manual, memiliki solusi pemecahan masalah, membuat suatu sistem informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, masalahnya pencarian data yang sulit karena sistem yang manual. Solusi pemecahan masalahnya adalah menyediakan fitur search pada aplikasi agar memudahkan dalam pencarian data dan surat. Lalu masalah yang ketiga adalah sulit mendapatkan informasi penjadwalan ruangan. Solusi pemecahan masalahnya adalah menyediakan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan informasi penjadwalan ruangan yang dapat diakses dengan mudah. Lalu masalah yang keempat adalah file dan data surat sering kali hilang karena file tidak terbackup otomatis ke dalam sistem. Solusi pemecahan masalahnya adalah melakukan backup data dan file secara otomatis setiap harinya ke dalam sistem database. Lalu masalah yang kelima adalah tidak efektif dan efisien karena pegawai harus membuat surat pengajuan kepada bagian umum dan menunggu surat balasan. Solusi pemecahannya masalah adalah membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pegawai dalam melakukan peminjaman ruangan dan meminimalisir penggunaan dari kertas. Lalu selanjutnya adalah sistem usulan. Berikut ini adalah gambaran umum dari sistem usulan. Aplikasi peminjaman ruangan merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi untuk booking ruangan dan menampilkan informasi jadwal ruangan agar kegiatan peminjaman ruangan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Aplikasi ini dapat diakses oleh pegawai menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, HTML, dan JavaScript.
Dan aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Gambaran umum sistem yang diusulkan. Yang pertama, perancangan prosedur meliputi use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang kedua, perancangan basis data meliputi kelas diagram, rancangan database, dan rancangan kode. Yang ketiga, perancangan antarmuka meliputi rancangan struktur menu dan rancangan interface. Selanjutnya, aplikasi peminjaman ruangan ini memiliki fungsi sebagai berikut. Aplikasi ini dapat melakukan login dan logout. User dapat melakukan entry dan edit data peminjaman ruangan, melakukan persetujuan pengajuan permohonan peminjaman ruangan, melihat dan memposting jadwal ruangan, membuat dan mengedit user. Selanjutnya adalah rancangan struktur menu. Berikutnya adalah rancangan interface, tampilan halaman login, tampilan halaman dashboard, tampilan halaman admin. Lalu selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rencana, tanpa adanya hambatan, dan semua fungsi dapat berjalan dengan lancar. Pengujian sistem yang pertama adalah login. Aktornya admin dan user. Aksinya dapat login dengan menggunakan username dan password. Hasil yang diharapkan, aktor dapat melakukan login ke dalam sistem yang hasilnya oke. Begitu juga seterusnya, seperti menu dashboard, menu kalender, menu jadwal, menu booking, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan dari aplikasi peminjaman ruangan. Pertama-tama kita lakukan login menggunakan username dan password. Kemudian tekan login. Ini adalah tampilan awal setelah login, yaitu menu dashboard. Aplikasi ini memiliki 5 menu utama. Yang pertama adalah dashboard, menampilkan jadwal ruangan yang telah disetujui oleh admin. Menu yang kedua adalah menu kalender. Lalu menu yang ketiga adalah jadwal, berisi tentang jadwal yang statusnya masih pending atau ditolak maupun diterima. Kemudian menu yang keempat adalah menu booking ruangan. Menu yang kelima adalah menu akun. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk booking ruangan. Di sini ada form untuk booking ruangan. Kita coba isi. Di sini ada tempat untuk file upload surat berupa gambar. Kita contoh upload ini. Kemudian setelah formatnya terisi semua, kita tekan submit. Jadwal berhasil ditambahkan, tapi dengan status pending karena belum disetujui oleh admin. Kemudian, aplikasi ini dapat menambah user baru, mengedit user, dan menghapus user. Kemudian, jika jadwal ingin diubah statusnya menjadi diterima, kita bisa klik edit di sini. Kemudian, ganti statusnya menjadi diterima, lalu tekan submit. Status berhasil diubah menjadi diterima, dan jadwal ini akan masuk ke dalam dashboard dan di kalender. Selanjutnya adalah pembahasan yang kelima, penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: yang pertama, dengan adanya suatu sistem informasi pada perusahaan, penulis berharap dapat meningkatkan aksesibilitas data, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan, memperbaiki produktivitas dan kinerja, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mengembangkan proses perencanaan yang efektif,
Lalu yang kedua, aplikasi peminjaman ruangan dapat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan peminjaman ruangan dan mengetahui jadwal ruangan sehingga kegiatan peminjaman ruangan menggunakan aplikasi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, dengan dibangunnya suatu sistem informasi diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dan meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah saran yang dapat saya sampaikan, yaitu lebih ditingkatkannya keamanan pada sistem aplikasi. Yang kedua, diharapkan agar dapat melakukan pengembangan sebuah program berbasis web yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan secara berkala pada sistem dan aplikasi. Sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.